pagi siswa. Saya hanya menjelaskan dari yang saya fotokan, saya kirim. Saya menjelaskan cara penyajian data dalam bentuk histogram atau polygon frekuensi. Nah, di sini ada data. Kita contoh ya. Di sini ada data nomor 1. Kamu lihat di nomor 1 yang saya kirimkan. Ya. Nah, di data ini datanya tidak banyak, hanya 30 data. Ya. Nah, dan datanya ini angkanya kecil-kecil, tidak besar, tidak puluhan, tidak ratusan, dan hanya sedikit, tidak banyak ya. Nah, gimana data ini kita tampilkan dalam tabel? Jadi kalau ini gampang tabel, karena datanya sedikit gampang, kita buat aja tabel. Kemudian angka terkecilnya berapa? 3. Berarti 3 sampai angka terbesar berapa? 9. Jadi kita bikin nilainya itu 3 sampai 9. Ini tidak ada variabel ya, masih data biasa. Kemudian frekuensi kita isi dengan angka 3 ini berapa banyak yang keluar dari sini. Nah, di sini angka 3 ada 1, kita tulis 1. Angka 4 juga ada 1. Yang nilai 5 kita cari, ada berapa nilai 5? Di sini ada 6. Angka 6 ada 7. Kita lihat hitung 1 2 3 4 5 6 7. Berarti ada 7. Angka 7 juga. 7, angka 8 ada 5, nilai 9 ada 3. Nah, ini kalau kita jumlahkan harus sama dengan 30 karena datanya banyaknya 30. Berarti ini harus 30 jumlah. Ini untuk data yang sedikit, gampang dicari. Hanya perlu ketelitian. Nah, gimana kalau datanya itu banyak? Seperti ini, ya. Angkanya pun puluhan, besar-besar. Nah, untuk membuat penampilan data ini kita tampilkan dalam tabel, itu kita harus tahu rumusnya. Nah, rumusnya itu kamu lihat di halaman sebelah. Nah, ini pertama kita tentukan dulu jangkauannya. Rentangan jangkauannya dari nilai terkecil dan nilai terbesar. Nah, dari data tadi kita cari nilai terkecilnya berapa? Itu 35. Nilai terbesarnya 99. Maka jangkauannya yaitu data terbesar dikurang data terkecil, maka didapat 64 jangkauannya. Ini adalah J, ya. J. Terus tahap kedua, tentukan banyaknya kelas. Banyaknya kelas itu banyaknya baris yang akan kita buat, ada berapa baris. Kayak gini. 1 2 3 4 5 6 7 8. Nah, ini berarti di sini ada 8 baris. Nah, nanti kita dapat ada berapa baris yang kita bisa buat dari data yang ada tadi. Menggunakan rumus, berarti K sama dengan banyaknya kelas itu simbolnya K ya. K sama dengan 1 ditambah 3,3 log N. Nah, ini harus diingat. Ini rumus. Di mana N itu adalah banyaknya data. Jadi data ini ada berapa seluruhnya. Data yang tadi disampaikan ada berapa banyak? Berarti ada 80 kan? Nah, ini ada 80. Maka K menjadi 1 tambah 33 log 80. Nah, log 80 ini kita cari pakai kalkulator boleh, pakai tabel boleh. Nah, log 80 itu didapat menggunakan kalkulator ada 1,9.
Jadi 3,3 kali 1,9 ditambah 1 maka hasilnya 7,3. Jadi banyaknya kelas itu ada 7 atau 8. Bisa 8, bisa 7 karena dia lebih, 7 lebih. Berarti kita pakai 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke. Nah, berarti ada 8 baris yang nanti kita buat. Ya. Berarti ada 8 baris ini. Lihat dulu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8 baris atau 8 kelas. Oke. Ini tujuannya cari K itu berapa banyak kelas yang baris yang kita buat atau kelas yang kita buat. Nah, terakhir berarti menentukan interval kelas atau P. P itu interval kelas berarti atau I interval jangkauan dibagi K. Jadi 64 dibagi 7,3 berarti dapatnya hasilnya 8,7 berarti dapatnya 9. Nah, interval itu adalah ini yang dibilang interval itu dari 35 ke 43. Jadi kita hitung angka terkecil kan kita ambil 35 tadi. Jadi dibuat dari awal angka terkecil 35, angka terbesar 99. Nah, dari 35 ke 43 itu kita hitung dari 35 sampai berapa? Intervalnya kan tadi 9 ya. Berarti 35 ya. 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43. Berarti ada 9. 43 ada 9. Jadi kita hitung 9-nya itu. Panjang intervalnya itu kita hitung 9-nya itu dari 43 ke 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43. Jadi kan P tadi kan dapatnya 9 nih. 64 ini bagi 7,3 dapatnya 8,7 berarti kita bulatkan 9. Nah, 9 ini dapat dari mana? Menentukan 9 ini untuk interval kelasnya kita hitung. Hitung 3 dimulai dari 35, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Berarti dari 35 rentangannya dari 35 sampai 43. Kita hitung atau kita pakai jari aja itu 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43. Berarti 43 kan 9, dari 5 tambah 4 ini kan 9. Jadi dimulai dari 35. Nah, dibuat intervalnya yang kelas pertama itu baris pertama itu kita buat 35 sampai 43. Nah, kemudian di bawahnya lanjut ke baris kedua. Dari 43 turun menjadi naik jadi 44, mulai lagi 44, hitung lagi 9. Nah, tambahkan aja yang di atas tambah 9, yang ini juga kalau ditambah 9 berapa? 52. Ya. Terus habis 52, 53 sampai berapa? Hitung 9 atau 52 ditambah 9, 61. Kemudian habis 61, 62 sampai 70. Nah, ini intervalnya harus 9 semua. 71, 79. Habis 79, 80 sampai, kalau ragu ya ini aja 79 tambah 9 berapa? 88.
Ini tambah 9 juga 89. Ini tambah 9 87 97. Kemudian yang terakhir 98 sampai tambah 9 97 tambah 9 106. Jadi beda antara kelas ini bedanya 9. Ya. Beda antara baris ini selisihnya rata-rata 9 semua. Ini bisanya 9, ini selisihnya 9, ini selisihnya 9. Karena P-nya itu 9. Dah. Kalau ini sudah dibuat, tinggal kita menentukan frekuensinya. Berarti rentangan nilai yang 35 sampai 43 itu ada berapa? Jadi kamu cari di sini, data di sini. 35 mana baris kolom pertama ada nggak 35? Nggak ada. Tapi antara 35 dan 43 nggak ada di sini. Ya. Kemudian kolom kedua nggak ada juga. Kolom ketiga ada 38. 1. Terus kamu cari ya 2 3. Nah ini ya, kabur blur nih. Nah ada 43, ada 35 ya. Oke. Terus kolom ke ini berarti kan ada 3 tadi baru ya, 3. Sini nggak ada. Di sini nggak ada. Di sini juga nggak ada. Di sini juga nggak ada. Berarti interval dari 35 sampai 43 itu ada 3. Jadi kamu isi di sini di sini diisi 3. Nah, frekuensinya berarti banyaknya ada 3. Kemudian terus nilai yang 44 sampai 52 ada berapa? Di situ dicek, diteliti dapatnya 3 juga. Kemudian terus 53 sampai 42 sampai 62. 61. Ada 5. Jadi kalau perlunya ketelitian, kita cari betul-betul cari. Dan seterusnya. Nah, kalau sudah dapat semua, baru kamu jumlahkan frekuensinya. Kalau jumlah frekuensinya ini harus 80, karena ini harus sama dengan banyaknya data. Jumlah ini harus 80. Kalau kurang dari 80 dan lebih dari 80, dari pengamatan kamu salah. Kurang teliti. Ya. Kalau udah dapat, nah baru kita buat. Nah, dari data yang ini kita bisa membuat menjadi diagram batang. Ya. Buat dia menjadi diagram batang berarti di sini. Nah, di sini ini saya jelaskan lagi ya. Daerah ini namanya batas bawah. Daerah ini namanya batas atas. Nah, untuk membuat diagram seperti ini, kita jangan bikin 34, 35, 35. Buat dia kurangkan 0,5. Sebelumnya kurangkan ini 0,5. Nah, kurangkan 35 ini ke sini, kurangkan 0,5 berarti 34,5. Ini di batas ini berapa? Kurangkan 0,5, kurangkan 0,5, kurangkan 0,5. Jadi bentuknya seperti ini. Nah, untuk
batas bawah ininya, bawahnya ya, batas bawah dikurang 0,5 berarti 34,5, 1 43,5, 52,5, 61,5. Nah, tingginya frekuensi ini berarti ini adalah frekuensi. Di frekuensi kita ambil aja intervalnya 5, 10, 15, 20, 25 karena frekuensi paling tinggi itu 22 ya. Karena frekuensi paling tinggi itu 22, maka kita lewatkan aja 22 sampai 25 aja batas tertinggi dibikin di grafik. Nah, baru deh kamu buat. Nah, yang berada interval di kelas pertama, intervalnya itu kan ada 3, banyaknya ada 3, berarti kamu bikin kira-kira 3 di bawah 5. Nah, yang kedua juga, kelas kedua juga 3, kelas ketiga 5 tingginya, kelas keempat itu ada 13 sesuai banyaknya yang kita buat tadi di tabel. Kelas kelima ada 22 paling tinggi, kelas ke-6 ada 18, kelas ke-7 ada 4, dan kelas terakhir ada 2 sesuai dengan tabel yang dibuat tadi, 2, 14, 18, 22, 13. Nah, inilah untuk menentukan bikin diagram batang. Oke, saya ulang. Jadi awalnya itu buat dulu tabel, dari tabel pindahkan ke diagram. Nah, ini yang namanya diagram batang atau histogram. Nah, untuk membuat dimensinya, dimensi bawah itu adalah tepi bawah kurangkan 0,5. Berarti tepi bawah ini kurangkan 0,5 setiap kelas. Lalu letakkan di bawah sini. 34,5, 43,5 terus sampai. Nah, yang terakhir ini pakai yang terakhir ini pakai yang batas atas. Pakai yang batas atas, yang kelas terakhir itu tambahkan 0,5. Tambahkan 0,5 berarti 106,5. Ini terakhir ya. Untuk yang terakhir aja. Paham ya? Nah, tinggi-tingginya ini sesuai dengan frekuensi. Sesuai dengan frekuensi. Nah, interval ini frekuensi kamu kira-kira paling boleh kamu sini 10, boleh 15, 12 terserah. Yang penting 3 itu letaknya di mana gitu. Ya. Oke, sampai sini dulu ya. Jadi kalau kurang jelas tanya lagi. Oke. Selamat pagi.